Anak-anak muda sekarang tuh kenapa pengen nikah cepet gitu ya? Katanya sih biar nanti pas punya anak tuh usianya nggak terlalu jauh sama orang tuanya. Katanya biar jadi bestie, Biar jadi bisa temen. cepat. Terus juga kalau misalkan kita menikah tidak dengan matang, itu juga bisa menimbulkan kasus-kasus apa ya, kekerasan dalam pernikahan gitu ya, KDRT ya KDRT Kang. gitu yang nanti berujung perceraian, kesehatan mentalnya terganggu dan Selamat datang di Taktiks, Detak Detik Sehat. Bersama aku, Eka Febriana. Kali ini kita akan membahas seputar kesehatan. Sekarang aku nggak sendiri, ditemani oleh narasumber yang luar biasa dan populer di kalangan Gen Z. Ada Ketua Umum Forum Genre Jawa Barat, Kang Salman Farid. Oke. Halo Kang Salman, gimana kabarnya? Oke, halo Teh Eka, alhamdulillah sehat, cerdas dan ceria. Masya Allah. Akang boleh perkenalan dulu nih Kang, supaya Sobat Taktiks bisa lebih mengenal Akang. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Salman, aku perwakilan dari Forum Genre Jawa Barat. Oke, luar biasa. Terima kasih Kang Salman sudah mau datang di podcast kami Detak Detik Sehat. Oke, Kang Salman, di sini kita akan berbincang seputar pernikahan muda dengan kesehatan mental. Oke. Kira-kira kesehatan mental ini mempengaruhi nggak sih Kang di pernikahan dini? Sorry ya, pernikahan Oke. dini. Oke, nah Kang, kalau Akang mendengar pernikahan dini, gimana sih pandangan Akang terhadap pernikahan dini di zaman sekarang? Yang rata-rata kalau Gen Z tuh capek dikit pengennya nikah gitu ya, betul sekali. Nah, menurut Akang pandangannya gimana Kang? Oke, nah mungkin sebelum kita melihat pandangan gitu ya, kita harus tahu dulu nih definisi dari pernikahan dini itu Oke, sendiri gitu ya. betul-betul. Kalau menurut undang-undang pernikahan yang ada di Indonesia, itu pernikahan dini itu adalah pernikahan yang berusia di bawah 19 tahun gitu. Di bawah 19 Di bawah 19 tahun. tahun. Jadi itu kalau misalkan menikah di usia 19 tahun atau sebelumnya itu disebut pernikahan Pernikahan dini dini. atau menikah muda gitu ya. Nah, kenapa sih sekarang tuh banyak banget anak-anak muda yang pengen nikah muda gitu ya? Karena mungkin kayak aduh capek kuliah, capek sekolah, pengen nikah aja gitu ya gitu. Betul, betul. Atau sebenarnya bukan dari pribadi juga, ada dari dorongan orang tua atau ekonomi gitu yang menyebabkan anak muda itu harus menikah gitu. Nah, sebenarnya itu sih yang kejadian-kejadian yang terjadi di sekarang ini gitu. Mereka selain dari dorongan diri sendiri, ada juga dorongan dari luar ya, kayak faktor gitu. eksternalnya gitu Betul. ya. Oke. Nah, jadi pandangan Akang, sebenarnya Akang sebagai ketua genre lebih menyetujui pernikahan dini kah atau gimana gitu Kang? Oke, pasti saya sangat no ya, sangat tidak setuju dengan Iya, pernikahan dini karena yang namanya pernikahan dini itu atau yang namanya pernikahan itu harus banyak persiapannya gitu ya. Kayak kalau misalkan di Gen itu ada yang namanya 10 kesiapan berkeluarga gitu, 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Dicatat ya. Ya, ada 10. Aku kasih spill 3 aja kali ya. Boleh. Ada usia, fisik, dan mental Usia, gitu. fisik, dan juga Jadi mental. salah satunya itu gitu. Salah 3 berarti ya dari Salah 3 ya, kan? harus yang disiapkan itu. Karena ya yang namanya berkeluarga itu harus dipersiapkan dengan matang, dipersiapkan dengan baik karena ya itu adalah salah satu hal yang tidak boleh dipersiapkan dengan gegabah kayak gitu yang namanya pernikahan. Ternyata nggak seseru itu ya Kang, nggak sedramatis drama Korea gitu ya. kalau Tidak zaman seindah sekarang. drama Korea gitu. Karena Gen Z itu lihatnya pasti yang seru-serunya aja gitu. Betul. Padahal ada banyak 10 kesiapan mental ya. Nah Kang, berhubung tadi Akang menyebutkan banyak sekali gitu ya remaja yang ingin menikah di usia dini. Itu kira-kira kenapa ya mereka bisa tertarik ingin menikah dini, dan juga emang dampaknya tuh apa sih kalau nikah dini tuh gitu? Oke, kenapa anak-anak muda tertarik gitu ya sama nikah dini? Sebenarnya kalau aku lihat-lihat teman-teman aku gitu ya mungkin atau ya anak-anak muda sekarang Aku juga gitu ya. ya. Anak-anak muda sekarang tuh kenapa pengen nikah cepet gitu ya? Katanya sih biar nanti pas punya anak tuh usianya nggak terlalu jauh sama orang tuanya. Katanya biar jadi bestie, Biar jadi bisa temen curhat katanya gitu gitu. ya, heeh. Kak. Padahal itu suatu hal yang bisa jadi benar gitu. Tapi tetap gitu di saat kita akan melanjutkan sebuah pernikahan itu harus disiapkan dengan matang gitu ya. Nah, karena kalau misalkan kita tidak menyiapkan pernikahan itu dengan matang, itu banyak banget dampaknya gitu ya. Pertama dari segi kesiapan fisiknya juga
itu kan harus siap ya dari segi orang tua, ibu ataupun Iya, ayahnya betul gitu betul. harus siap juga. Apalagi perempuan ya, kan rawan Betul, banget perempuan, reproduksinya. betul sekali itu biasanya perempuan tuh harus benar-benar siap gitu Siap secara ya. fisik Karena kayak gitu. melahirkan, mengandung itu Betul. nggak semudah drakor ya kan ternyata. Betul, karena ya gitu lah ya mungkin perempuan nanti merasakan ya kayak gitu. Terus kalau misalkan kita tahu sekarang tuh ada isu tentang stunting gitu. Nah, Stunting, itu iya, tuh benar, salah benar satu banget. hal yang bisa menjadi dampak kalau misalkan kita menikah dini tidak dengan persiapan yang matang. Itu salah satu dampaknya bisa melahirkan anak yang stunting. Stunting. Terus juga kalau misalkan kita menikah tidak dengan matang, itu juga bisa menimbulkan kasus-kasus apa ya, kekerasan dalam pernikahan gitu ya, KDRT KDRT gitu yang nanti berujung perceraian, kesehatan mentalnya terganggu dan segala rupa itu bisa jadi gitu. Karena apalagi kalau anak-anak yang masih muda, orang-orang muda gini kan mentalnya masih labil gitu ya, kayak kadang suka cemas atau misalkan pengen ini pengen itu, labil lah intinya kayak gitu. Jadi itu sangat berpengaruh banget dan berdampak kurang baik lah gitu kalau misalkan tidak dipersiapkan dengan matang. Betul betul, aku setuju banget ya. Ternyata kita harus mempersiapkan ya Kang. Ternyata bukan mental aja tapi sosial ekonomi juga berpengaruh ya Kang. Betul. Betul. Nah Kang, karena tadi akan nyinggung sedikit mengenai mental yang tiga, Oke. yang tadi 10 ya, tapi Iya, jadi ada salah 10. 3 yang mental. Nah, emang apa sih Kang hubungan nikah dini dengan kesehatan mental itu? Emang ada hubungannya ya Kang? Oke, kalau dihubungkan ya pasti ada ya yang namanya Sangat berhubungan berarti ya? sangat berhubungan banget karena tadi ya salah satu 10 dimensi kesiapan menikah itu adalah harus siap mental gitu. Kenapa harus siap mental? Karena dalam pernikahan itu logikanya kita bukan memikirkan permasalahan diri sendiri atau kita tidak memikirkan diri sendiri saja gitu, tapi kita tuh memikirkan hidup bersama pasangan gitu. Apalagi nanti kalau misalkan sudah punya anak. Jadi kita tuh harus bisa mengelola emosi kita, mengelola diri kita, mengelola pasangan kita juga gitu sehingga mertua juga mungkin ya. Karena ya hal-hal tersebut lah gitu yang bisa jadi berpengaruh terhadap kesehatan mental kita sendiri gitu. Jangan sampai ya udahlah pokoknya mah pengen nikah aja gitu ya, nggak mikirin tentang kesehatan mental terutama ya. Itu menurut aku hal yang cukup harus dipertimbangkan sih kayak gitu. Jadi karena memang itu sangat berpengaruh banget gitu kalau misalkan kita menikah, ya setidaknya kita juga harus mempersiapkan mental kita gitu ya. Apalagi untuk menyiapkan contoh ya, menyiapkan untuk punya anak gitu. Itu tuh kayak mental banget kan, kayak duh gimana ya gitu Bukan nanti punya gemoynya anak. aja ya, Iya, Kang? bukan kayak cuman gemoy terus kayak melahirkan aja, tapi kan harus diurus juga gitu. Di apa ya, intinya diurus gitu ya, Diurus, di iya, betul. kayak gitu, Dibimbing juga ya, belum kayak gitu. kebutuhan ekonominya juga, Betul. itu sih yang paling berpengaruh ya Betul Kang. banget. Tapi aku setuju tadi dengan statement Akang, bukan hanya memikirkan kita ya, tapi pasangan. Tapi emang pernah ada yang bilang pepatah nih, nikah itu bukan cuma 2 orang tapi 2 keluarga loh. Betul. Iya, karena banyak juga mungkin teman-teman di luar mendengar kalau nikah itu pasti dicibirin sama ini itu belum tetangga gitu ya, tapi makanya mentalnya itu harus kuat ya Kang. Betul. Kalau mentalnya lembek emang kenapa Kang? Kalau mentalnya lembek ya bisa jadi gitulah ya, Iya, kayak kalau yang sekarang tuh depresi ya Kang? depresi, Baby blues, baby blues kalau misalnya Iya, udah betul, betul. punya anak pertama tuh biasanya. Betul. Nah ini baby blues ini yang harus dihindari ya Kang, makanya Betul. kesiapan mental. Belum lagi angka kelahiran ibu ya Kang yang cukup meningkat gitu karena pernikahan dini gitu. Oke, Kang, tadi kita sudah berbincang banyak gitu ya. Sekarang kita akan memasuki sesi games yes or no. Oke. Oke, Oke. nah Kang sekarang kita akan main games yes or no. Nanti boleh Akang pegang dulu, maaf Kang. Oke. Nah nanti aku akan kasih Akang pertanyaan. Nanti Akang tinggal jawab yes atau no. Oke. Nanti Akang juga sebutkan alasannya kenapa memilih yes atau no. Gitu. Boleh. Mudah-mudahan Gen Z menjadi lebih tercerahkan gitu ya. Oke, siap. Oke. Pertanyaan pertama, yes or no, menikah muda bikin semua masalah selesai? Jawabannya adalah jeng jeng jeng. No. Kenapa tuh Kang? Oke, karena ya dengan menikah itu bukan semua selesai ya gitu. Bahkan yang namanya hidup itu pasti ada aja masalah gitu ya. Betul, Jadi setuju. bukan hanya kayak oke deh semua solusi atau semua masalah solusinya adalah menikah. Tidak gitu ya. ya. Karena setelah menikah pun kita pasti dihadapkan dengan masalah-masalah yang terjadi gitu. Seperti yang tadi bahwa
di dalam menikah itu kan bukan hanya dari kita aja gitu ya. Kita juga mengurus pasangan, dan bisa jadi gitu ya permasalahan-permasalahan itu terjadi juga gitu di dalam keluarga kayak gitu. Betul. Jadi statement yang aduh capek pengen nikah aja itu tetot gitu ya, tidak ya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yes or no, kesehatan mental tidak terlalu penting untuk anak muda? Waduh, Oke. jawabannya adalah No. Betul juga ya ternyata. Kenapa Kang? Emang Oke. kesehatan mental tuh penting banget ya? Kalau menurut aku dan melihat perkembangan zaman anak-anak muda sekarang itu penting banget sih ya kesehatan mental tuh, karena kalau misalkan kita lihat FYP gitu ya, atau misalkan lihat di IG tuh pasti ngomonginnya tentang kesehatan mental illness lah, itulah inilah gitu. Jadi menurut aku isu kesehatan mental itu adalah salah satu isu yang lagi happening banget di anak muda sekarang gitu ya, dan tidak sedikit anak-anak muda sekarang tuh yang memang mengidap kesehatan mental kayak gitu. Jadi memang itu sangat penting menurut aku, kesehatan mental untuk anak muda. Betul. Betul, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, yes or no? Ini yang paling ditunggu-tunggu nih kayaknya. Bener gak ya? Soalnya banyak yang nanya gitu loh Kang. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari Sobat Taktiks. Yes Oke. or no? Benarkah nikah muda bikin kena mental? Jawabannya adalah yes. Yes. Wah, kenapa Kang? Kenapa yes? Kalau misalkan nikahnya tidak dipersiapkan atau tidak direncanakan dengan matang gitu. Berarti ada headline-nya ya. Betul. Tidak dipersiapkan. Betul. Gitu. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Kang Salman karena udah bermain games bersama kita. Terima kasih banyak. Mungkin boleh kita Oke. simpan dulu ya Kang. Oke. Terima kasih untuk Kang Salman karena sudah bermain games bersama kita. Mudah-mudahan jawabannya bikin anak muda sekarang berpikir 5 kali lah ya. Kalau 2 kali kayaknya kurang cukup. Berkali-kali kan? Berkali-kali ya, iya. Oke, Akang berhubung Akang ini adalah seorang ketua genre Jawa Barat. Masya Allah, tabarakallah ya Kang. Kita ini pengen tahu nih Kang, karena aku sempat baca ya Kang di artikel bahwa Jawa Barat itu adalah provinsi, sempat menjadi provinsi tertinggi pernikahan dini di Indonesia Kang. Betul. Nah, dan aku baca di 2021 itu kalau tidak salah ya, jadi mohon maaf kalau salah koreksi, dengan total 346 ribuan lah di sekitar situ, dan Akang ini menjabat di periode 2021 ya. Iya, betul. Nah, melihat itu pernikahan itu semakin tahun ke tahun itu semakin menurun gitu kan. Nah, jadi kita pengen tahu nih, Akang selaku ketua genre pada saat itu yang memang memegang tertinggi, dan langkah-langkahnya bagaimana dalam meminimalisir kejadian pernikahan dini di Jawa Barat. Oke, sebagai Forum Genre Jawa Barat ya, hal-hal yang pernah kita lakukan untuk meminimalisir angka pernikahan dini di Jawa Barat gitu. Jadi kita memang kembali lagi kepada tujuan dibentuknya Forum Genre itu sendiri gitu. Dimana kita itu tujuannya adalah mewujudkan remaja yang tegar gitu. Tegar remaja. Nah, maksud dari tegar remaja ini mereka terhindar dari triad KRR. Nah, Hindar dari triad KRR. Triad KRR. Nah, triad KRR itu adalah 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Nah, salah satunya ada pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafza. Nah, jadi kita memiliki tujuan hal tersebut gitunya. Nah, dengan tujuan itu kita memiliki berbagai aksi atau misalkan berbagai langkah gitu ya. Salah satunya kita melakukan workshop, melakukan pelatihan, melakukan edukasi gitu ya. Salah satunya terkait dengan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, terus juga mengedukasi terkait kesehatan reproduksi, bagaimana juga mereka tuh bisa memiliki keterampilan hidup atau life skill, dan mereka pun bisa menjadi keluarga yang berkualitas kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang kita lakukan. Terus juga selain itu kita tuh punya sebuah slogan yang kita kampanyekan gitu ya ke seluruh Jawa Barat. Kita punya yang namanya 2125 keren. 2125 keren. Nah, itu apa? Iya, ada 2125 keren. Jadi 2125 keren itu adalah kampanye usia ideal menikah menurut BKKBN. Jadi maksudnya adalah usia ideal menikah menurut BKKBN itu minimal buat perempuan itu 21 tahun. Perempuan 21 tahun. Dan untuk laki-laki minimal 25 tahun gitu. Nah, kenapa tuh kayak kok harus 2125 gitu? Kenapa? Gitu ya, Ya, karena salah satunya itu adalah berkaitan dengan kesiapan fisik atau kesiapan
kesiapan dirinya itu. Apalagi kalau misalkan perempuan itu usia di bawah 21 itu dari segi organ reproduksinya masih belum siap seperti itu. Jadi diharapkan kalau misalkan udah usia 21 itu tuh organ reproduksinya udah siap, dari segi mental dia juga udah siap, sehingga di saat melakukan pernikahan gitu itu mereka sudah siap secara baik fisik, mental dan segala rupanya kayak gitu. Terutama ekonomi juga ya, Kak? Betul banget. Oke, luar biasa ya guys. Ternyata banyak sekali nih yang dilakukan dari genre Jawa Barat untuk Jawa Barat lebih bersinergi kali Untuk ya. menurunkan angka pernikahan dini. Angka pernikahan dini. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Kang Salman, selaku ketua yang sudah menahkodai ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Kang Salman. Ternyata kita gak kerasa ya sudah berbincang banyak sekali dan isinya Masya Allah banget, ilmunya bertambah dan juga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih banyak lagi karena Kang Salman ini spesial ya guys, dari Jakarta loh. Waduh. Datang ke Poltekkes Bandung. Jadi Oke. semoga Akang nanti bisa berkunjung lagi ya ke Amin, promosi kita kesehatan bersilaturahmi Poltekkes lagi. Bandung. Amin. Terima kasih banyak Akang sekali lagi. Dan untuk Sobat Taktiks, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan podcast kami. Sebagai penutup, mari kita dengarkan closing statement dari Ketua Genre Jawa Barat periode 2021-2023, Kang Salman. Oke, halo teman-teman semuanya, remaja yang ada di Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Teman-teman harus tahu bahwa remaja adalah tulang punggung masa depan keluarga Indonesia. Dan pemuda atau remaja ini sendiri adalah ujung tombak kemajuan Indonesia di 2045, terutama dalam menghadapi bonus demografi dan juga Indonesia Emas. Seperti itu. Nah, maka dari itu, hayu kita sebagai remaja yang berkualitas, kita cegah pernikahan dini dan kita siapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja ini dengan matang dan dengan baik. Jangan lupa Neng 21 AA 25 karena 21 25 keren. Oke, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.